Bagaimana kalau kita mulai saja? Coba saya play yang video yang tadi ya, Pak. Ya, boleh. Voice-activated applications have become more and more common in our daily lives. Less than 2 decades ago, a computer understanding human language was only possible in the realm Apakah sudah muncul, Pak, Ya, suaranya? sudah. of science fiction. Now the technology is integrated into our everyday lives through the voice assistants in our phones and more recently our homes. But how does it work? How are the sounds that you, a naked two-legged monkey, produce in your fleshy voice box understood by, essentially, a very fancy rock we force to do maths? The first challenge we face is the fact that sound is analog, whereas computers can only understand digital inputs. So we use a microphone. A microphone is basically just a small magnet wrapped in a coil of wire. When it vibrates, it creates an electric current in the wire by electromagnetic induction. The amplitudes are converted into voltage, which can be read by a computer. From this input, individual frequencies are isolated using an FTT. The result can be represented as a spectrogram, which looks like this, with time on the x-axis, frequencies on the y-axis, and brightness showing the intensity. Every language has a phonetic library consisting of the sounds that are used in its speech, which are the most basic building blocks from which words can be made. They are called phonemes, and spectrograms allow us to identify them. This is an O, and this is a K. During its early stages, most phoneme recognition was done statistically, for example using the hidden Markov model, which is an algorithm consisting of states and corresponding evidence. This approach is unable to adapt to large phoneme variation, however, as every phoneme must be predefined. As human speech varies greatly due to accents and mispronunciation, neural networks were introduced as an alternative. You may have already heard about neural networks. Being a kind of machine learning, neural networks are capable of continuously improving themselves with input data. A neural network consists of interconnected nodes, with each connection having a weight, a number that determines the signal between two of these nodes. These nodes are typically organized in layers that consist of an input and an output layer, in addition to hidden layers that perform transformations on the data. Every time it gets feedback and the neural network learns, it adjusts these weights. However, neural networks, unlike hidden Markov models, are very data hungry and require a lot of it to be set up. As such, Markov models are still used, often in combination with neural networks. Once the sounds are identified, the system can begin to analyze words. The identified phonemes are then processed by what is called a language model. It analyzes how likely it is for any given phoneme to appear after another. For example, in English, the phoneme N never precedes an S. It then analyzes if the output consists of words in its dictionary. If a phoneme combination is highly unlikely by either standard, a different word with similar phonemes is chosen. Once it has identified which words are in the sentence, it conducts a syntactic analysis of the phrase to see if it actually makes sense. It investigates the word order in accordance with grammar rules, utilizing what is known as a parsing tree. A parsing tree is a technique by which a sentence is broken down into smaller and smaller parts until only elementary words remain and the sentence is valid. If there are any red flags, and there very often are, the program backtracks to the phonemes it recognized and reassesses which words are formed using similar phonemes. Once there are minimal inconsistencies, the final output is at last given. As you can see, a voice has to go through many distinct steps before a computer can determine what we said. First, a microphone has to convert our speech into digital input, which a computer then attempts to classify into recognizable sounds with the help of statistical models and neural networks. Words and phrases are then picked out by analyzing these sounds until our input is determined. Now, the computer just needs to be able to act on it. But that's a story for another day. Oke, lanjut Mbak Krisan. Ya, baik, saya akan lanjutkan. Tadi video yang kita lihat bersama-sama, intinya agar komputer dapat membaca sinyal suara yang dihasilkan oleh monyet tadi, maka dibutuhkan digital input dengan menggunakan mikrofon, dan mikrofon akan menghasilkan gelombang untuk nantinya akan diproses oleh komputer. Gelombang frekuensi yang dihasilkan akan diubah ke spektrum yang mana pada tiap spektrum memiliki arti akan kami bahas di bab selanjutnya. Lalu di sini ada perbedaan speech recognition dan voice recognition. Speech recognition
bekerja dengan mengidentifikasi ucapan atau perkataan lisan penggunanya agar dapat diinterpretasikan ke dalam format tertulis. Biasanya speech recognition ini digunakan sebagai teknologi asistif bagi penyandang disabilitas atau bisa juga untuk menginterpretasikan subtitle otomatis dalam video live streaming. Untuk voice recognition sendiri, bekerja dengan mengidentifikasi suara, intonasi, dan gaya bicara individu agar mesin dapat mengenali suara penggunanya. Voice recognition biasanya digunakan untuk kebutuhan biometrik atau sistem keamanan. Berikut merupakan klasifikasi dari speech recognition, yaitu ada dari library API-nya itu STT dan TTS. Aplikasinya Virtual Assistant, IVR, dan Robocall. Untuk TTS-nya Audiobook, Web dan Article Reader, Accessible Application. Lalu STT ada Note Taker, Meeting atau Interview Transcription, Script Link, Voice Comment. Baik, selanjutnya prinsip kerja speech recognition. Jadi speech recognition itu menggunakan algoritma untuk menginterpretasi atau menerjemahkan dan memproses selanjutnya ucapan lisan untuk kemudian mengubah ke dalam bentuk tulisan. Salah satu algoritma yang paling umum digunakan yaitu NLP atau Natural Language Processing. NLP berperan penting agar software speech recognition dapat beradaptasi dengan bahasa manusia yang kompleks dan spesifik untuk menghasilkan output yang natural. Di dalam software sudah ditanamkan berbagai macam cara bicara, dialek, pola kalimat, parafrase, dan aksen. Oke, berikut merupakan prinsip kerja dari speech recognition. Yang pertama, mengenali dan menganalisa suara yang sudah direkam lewat perangkat mikrofon. Jadi ini di sini ada ilustrasi orang yang sedang mengucapkan kata. Maka di sini ada waveform atau speech sinyal berupa analog. Kemudian masuk ke tahap yang kedua, membagi audio yang sudah masuk tadi inputan sinyal analog ke dalam beberapa bagian sistem. Selanjutnya mendigitalisasi yang tengah ini, mendigitalisasi audio ke dalam format yang bisa dibaca oleh komputer, yaitu dalam format digital atau binary. Kemudian menggunakan algoritma atau language model untuk mencocokkan ke dalam format teks. Nah, terkait pemodelan speech recognition akan dibahas di slide berikutnya. Nah, dari proses ini, dari semua proses speech recognition ini, prosesnya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Teknologi ini menyesuaikan diri dengan misi revolusi industri dengan mengefisienkan waktu kerja manusia melalui perangkat digital. Oke, selanjutnya ini gambaran tadi yang sudah kita sampaikan untuk speech recognition system. Jadi analog sinyal, kemudian ada leveling sinyal. Kemudian di sini nanti akan kita jelaskan mengenai feature extraction. Nah, selanjutnya ada acoustic level, kemudian masuk ke language level, dan terakhir transcript. Dari suara diubah menjadi teks. Oke, selanjutnya ini proses speech recognition. Ini lebih ke personal virtual. Jadi semacam yang di handphone kita mungkin ada seperti Google, Google, kemudian mungkin ada Siri kalau di iPhone, dan juga bisa Alexa. Jadi bagaimana cara untuk kita berkomunikasi dengan personal assistant kita itu? Jadi kita harus men-trigger dengan kata-kata yang sudah di-set
Jadi misalnya kata-kata untuk men-triggernya itu Alexa atau Oke Google atau Siri. Nah, kemudian inputnya suara Alexa. Kalau dia mendengar Alexa, maka 1. Kemudian jika tidak terdengar Alexa, maka nilainya 0 outputnya. Nah, selanjutnya speech recognition. Inputannya yaitu misalnya setelah kita bicara Alexa, kemudian inputannya kita ingin apa? Misalnya tell me a joke. Nah, selanjutnya outputnya ini akan dipotong ya. Jadi spoken frasa ini akan dipotong menjadi beberapa bagian terkecil dari kata-kata. Nah, ini yang dinamakan oleh Venom. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, lanjut dari tell me a joke, kemudian masuk ke intent recognition. Jadi dari inputan tell me a joke tadi, outputnya di match atau bahasanya language model. Jadi dicocokkan match intent to one of below. Jadi joke atau time, musik, timer, weather. Jadi dicari frasa atau kata yang sesuai dengan inputannya, yang mendekati. Selanjutnya akan dilakukan execute command atau perintahnya tadi di execute menjadi outputan. Jadi apa yang diinginkan oleh orang tadi. Selanjutnya di sini ada pemodelan speech recognition. Jadi sebenarnya untuk pemodelan speech recognition yang umum ada 2 yang sudah kita kenali, yaitu hidden Markov model dan juga neural network ya. Nah, di sini juga ada DTW atau dynamic time warping. Nah, oke, pertama kita bahas dulu mengenai hidden Markov model. Hidden Markov model ini merupakan sistem modern general purpose untuk speech recognition. Kemudian statistical output adalah sequence dari simbol atau kuantitas. Selanjutnya sinyal dari pengucapan dilihat seperti piecewise stationary sinyal atau short time stationary sinyal. Nah, maksudnya apa sih dalam konteks ini? Stasioner itu biasanya berarti kerapatan spektral. Jadi kerapatan spektral itu sama di seluruh observation window. Jadi yang dimaksud piecewise itu tadi itu jika kita membagi sinyal menjadi beberapa time frames yang cukup singkat, sinyal di setiap frames dapat dideskripsikan atau ditafsirkan dengan cukup akurat. Begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang DTW atau Dynamic Time Warping. DTW itu merupakan suatu metode untuk mengukur kesamaan suatu pola dengan zona waktu yang berbeda. Jadi, semakin kecil jarak yang dihasilkan, semakin mirip antara kedua pola suara tersebut. Jika kedua pola bunyi tersebut serupa jaraknya ya, jadi jaraknya serupa, maka kedua bunyi tersebut dikatakan sama. Nah, volume pengucapan, waktu pengucapan, dan juga noise dari suara di sekitar itu mempengaruhi jarak yang dihasilkan. Semakin kecil efeknya atau noise tersebut, semakin kecil pula jarak yang akan dihasilkan. Ini mungkin sama kayak teorinya komunikasi ya, kuantisasi kemudian difiltrasi atau filtering. Nah, itu tadi mengenai DTW. Jadi misalnya kita mengucapkan pergi gitu. Jadi ketika kita rekam pergi itu ternyata 1,5 detik. Nah, kemudian ketika kita membuat speech recognition dengan model dynamic time warping, ketika kita bilang pergi, itu nanti dihitung. Jadi berapa jarak dari database suara yang sudah dikumpulkan, itu dengan inputannya, itu seberapa jauh jaraknya. Nah, semakin kecil jaraknya, maka kemungkinan besar itu adalah kata atau frasa yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada 5 jenis pengenalan kata. Jadi yang pertama adalah terisolasi.
tadi sudah dijelaskan mengenai sejarah speech recognition. Yang pertama kan ada Radio Rex, dan dia hanya memahami satu kata atau satu inputan. Nah, itu yang dimaksud oleh jenis pengenalan kata terisolasi. Jadi, identifikasi kata yang dapat mengenali inputan jika memiliki jeda waktu pengucapan antar kata. Selanjutnya, kata-kata yang berhubungan. Proses identifikasi kata mirip terisolasi, namun membutuhkan jeda yang lebih singkat. Selanjutnya, kata berkelanjutan. Proses identifikasi kata itu lebih maju, dapat mengenali kata yang diucapkan berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, di sini spontan. Kata spontan itu proses identifikasi kata yang mengenali kata dengan pengucapan spontan tanpa jeda waktu antar kata. Selanjutnya, verifikasi atau identifikasi suara. Proses identifikasinya itu tidak mampu mengenali kata, namun juga identifikasi siapa yang berbicara. I am go right. Mungkin ini sudah masuk ke deep learning-nya ya, yaitu voice recognition. Jadi dia tahu siapa yang berbicara, suaranya seperti apa, intonasinya seberapa keras atau seberapa rendah dari intonasi suara itu. I am go wrong. Selanjutnya abstraksi step. Jadi abstraksinya itu seperti ini ya. Misalnya ketika kita merekam audio di HP. Nah, atau yang paling mudah itu misalnya kita membaca puisi ya. Satu puisi itu kan biasanya itu kita pecah-pecah menjadi beberapa bait gitu ya, menjadi beberapa bait. I am go song. Nah, setelah kita split itu menjadi bagian kecil itu kan itu sama seperti prosesnya abstraksi itu. Jadi bagian kecil itu kita convert dari dia awalnya analog, kemudian menjadi digital format. Nah, setelah menjadi digital format dengan model atau algoritma yang sudah dilatih, kita bisa mencari kata yang paling sesuai dari data yang serupa dari digital format abstraksinya tadi. Jadi kurang lebih seperti ini data analog. Jadi speech sinyal ini, data analog ini kalau digambarkan dia kan ini gelombang analog ya, waveform, gelombang analog. Kemudian kita perlu merubahnya menjadi digital format dalam bentuk spektrogram. Jadi spektrogram itu, ini spektrogram itu dia berbasis frekuensi. Dia berbasis frekuensi itu 1 sampai 10 kHz. Kalau misalnya rekan-rekan lihat sebentar, ini semakin terang warnanya itu desibelnya itu semakin tinggi. Nah, sedangkan kebalikannya jika semakin gelap, jadi semakin gelap ini jika semakin gelap sebentar. Jadi kalau dia ini gelap semakin berkurang dB-nya karena setiap manusia berbicara pasti menggunakan intonasi yang kadang itu naik atau turun. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari spektrogram ini netnya mungkin ini ketika dia intonasinya sedang tinggi, ini tinggi, kemudian rendah, kemudian tinggi di sini desibelnya, kemudian ini tinggi lagi, ini tinggi, yang terang, kemudian ini tinggi lagi. Oke, itu tadi mengenai abstraksi step atau spektrogram, merubah dari sinyal analog menuju digital format. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai fonem atau ponem. Nah, di speech recognition itu kita juga mengenal istilahnya fonem. Nah, fonem itu merupakan istilah linguistik dan merupakan satuan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan kata.
Jadi misalnya kita di sini ngomong atau berbicara hello gitu misalnya hello. Nah, secara harfiah mungkin yang kita katakan itu bukan hello, tapi tergantung dari orang itu berasal dari mana, terus secara linguistiknya bagaimana gitu. Jadi mungkin pengucapan hello dari kita yang di Indonesia dengan hello mungkin dari teman-teman yang di India dan lain sebagainya mungkin berbeda untuk fonemnya. Jadi hello di sini dipecah jadi H, kemudian EH, kemudian L, kemudian OH. Nah, jadi ini dipecah dari satu kata ini dipecah menjadi bagian yang lebih kecil tadi. Nah, sama seperti kata-kata di bawahnya, goodbye dan happy. Oke, selanjutnya kita masuk lebih dalam lagi terkait model speech recognition. Jadi yang pertama di sini ada model klasik atau statistical speech recognition. Jadi yang pertama itu statistical yang model lama. Jadi ini model lama atau bisa dibilang hidden Markov. Jadi sama pertama kita punya waveform. Ini satu data sinyal analog. Kemudian kita melakukan namanya ini speech preprocessing atau noise. Jadi kita lakukan untuk menghilangkan noise ini masuk ke speech preprocessing. Selanjutnya noise itu misalkan ketika kita merekam suara dengan background, misalkan kalau kita lagi di mana ya, misalnya kita lagi di jalan. Nah di jalan kan biasanya bising banget noise-nya, background-nya kan biasanya ada suara klakson dan lain sebagainya. Nah itu kita perlu denoising terlebih dahulu, dihilangkan noise-nya. Setelah diberi preprocessing itu nanti akan menjadi feature atau yang tadi spektrogram tadi. Nah, setelah diberi preprocessing ini kita menjadi sebuah fitur X, di mana X1 sampai dengan XT sejumlah fitur, dan kalau digambarkan dia jadi spektrogram seperti ini. Terus ini ada 3 model ya di sini. Jadi di sini ada 3 model. Ada model yang pertama ada model language, kemudian pronunciation model, dan ada acoustic model. Nah, yang pertama adalah language model. Language model ini dia pakai yang namanya n-gram model. Itu maksudnya skor ketika kata I sama kata love itu muncul bersamaan, dia adalah 3,1. Kemudian ketika kata love, kemudian ada kata love, ini nilainya, skornya 0,7. Nah, dilanjut ketika ada kata love bertemu dengan kata learning, ini nilainya atau skornya 1,1. Jadi kita punya sebuah model yang namanya language model ini. Selanjutnya pronunciation. Nah, dari pronunciation model ini misalnya kata I, pronunciation-nya itu dari I dan H. Kemudian dari love itu bentuknya L, kemudian E, tapi E seperti E terbalik ini, dan kemudian V ya. Jadi kita bacanya seperti terbalik, love. Nah, pronunciation-nya ini kemudian dari learning ini juga sama. Jadi L, E-nya seperti terbalik begitu, R, N, I, N, G-nya ada semacam penekanan. Jadi learning. Oke, nah kemudian dari learning itu, dari learning ini, berikutnya dia masuk ke acoustic model.
Nah, acoustic model itu dari kata I-nya ini masuk ke dalam stick model. Jadi masing-masing ini masuk. Jadi per huruf ini masuk ke model ini, masuk ke stick ini. Nah, itu tadi kan dia masuk ke stick, itu dipetakan menjadi fonem-fonem. Nah, setelah dipetakan menjadi fonem-fonemnya, maka dia akan dimasukkan lagi menjadi fitur lagi. Jadi dari sini ketika per huruf ini dia sudah dimasukkan ke stick ini menjadi acoustic model, dia akan dimasukkan ke fitur ini, kembali lagi masuk ke fitur. Oke, jadi beberapa model ini statistikal yang klasik biasanya menggunakan Gaussian mixture. Kemudian ada hidden Markov, model hidden Markov. Jadi jika Gaussian itu kan dia menggunakan distribusi dari datanya. Mungkin kita akan bahasnya mungkin nanti kita akan lebih detail ke yang neural network ya dibandingkan dengan yang model klasik atau statistikal. Nah, selanjutnya pronunciation model itu berupa tabel ya, dan n-gram model tadi itu berupa skor seperti ini. Jadi jika n-gram model itu berupa skor probabilitas kemunculan dari kata I sampai dengan love, dan juga love learning ini dihitung probabilitasnya. Jadi ada nilainya atau skor itu tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang neural network. Nah, berikutnya ada neural network. Itu jadi masing-masing komponen ini, misalkan di komponen yang pertama untuk pre-processingnya, kita menggunakan convolutional model. Jadi kita menggunakan convolutional model on row signal. Jadi kita bisa olah data speech-nya itu pakai konvolusional. Di neural network itu ada namanya konvensional. Jadi kita pakai layar konvensional. Kemudian di acoustic modelnya, misalnya kita campurkan dari deep learning, dari neural network dicampur dengan hidden Markov model atau dari LSTM. Jadi di acoustic modelnya ini bisa mixture antara neural network dengan hidden Markov atau LSTM dengan hidden Markov. Jadi bisa di mixture semua. Juga di pronunciation table-nya dikasih neural network dan juga n-gramnya diganti sama neural language model dan seterusnya. Ketika suatu metode statistikal itu ketika suatu model statistikal itu yang lama terus dimasukkan di dalamnya atau digabungkan dengan metode deep learning atau neural network, itu dari metode sebelumnya ada kelemahan. Jadi ada beberapa kelemahan. Nah, ini kita lihat di slide berikutnya. Oke, di sini setiap komponen dari yang tadi pre-processing, kemudian acoustic model, pronunciation model, language model itu dilatihkan secara terpisah dengan tujuan yang berbeda. Nah, error pada suatu komponen itu mungkin tidak berhubungan dengan error di komponen lain. Jadi kita bisa melatih model yang menggabungkan keseluruhan komponen end-to-end models. Itu jadi bisa kita latih digabungkan dari keseluruhan komponen itu. Nah, kemudian neural network tadi itu ada beberapa model. Jadi yang pertama ada connectionist temporal classification atau CTC. Kemudian yang kedua ada sequence to sequence. Jadi itu dia listen, attend, dan spell. Oke. Kita akan bahas yang connectionist temporal classification. Oke.
jadi CTC ini merupakan pendekatan baru, Connectionist Temporal Classification. Jadi kita punya data speed seperti ini dalam bentuk waveform. Nah, dari data waveform ini diprediksi misalkan ini diluruskan. Jadi misalnya ini huruf W-nya ini dia diturunkan. Nah, kemudian ada W yang kedua. Ada yang W kedua, kemudian diprediksi sequence-nya ini O, kemudian blank, ini R 3 kali, kemudian blank, L 2 kali, kemudian huruf D dan tanda seru. Nah, kemudian yang dilakukan oleh CTC adalah dia merger beberapa merge huruf yang double. Jadi ini ada W2, ini kita merge jadi W. Kemudian O, dia diturunkan jadi O, yang blanknya ini hilang. Kemudian R3 ini jadi R, jadi hanya satu R. Nah, selanjutnya blanknya ini dihilangkan, LL-nya ini di merge jadi satu, kemudian D-nya ini karena hanya satu dia langsung diturunkan. Selanjutnya adalah tanda seru. Kemudian final output-nya menjadi word. Final output-nya seperti ini, word. Oke, selanjutnya kita coba membahas input sequence yang tadi. Itu kan berupa audio. Nah, ini berarti kita misalkan menjadi X, di mana X1 itu sampai XT, dan outputnya itu berupa teks. Nah, maka outputnya adalah Y, Y2 sampai dengan YU. Dan keduanya, X dan Y itu bisa bervariasi panjangnya. Jadi itu tidak mesti ya sama, dan rasio dari panjang X dan Y itu juga bisa bervariasi dan tidak bisa punya akurat alignment. Nah, alignment ini maksudnya menggariskan yang tadi, yang seperti ini. Ini alignment, proses alignment. Alignment ini kadang itu bisa melenceng. Jadi tidak ada akurasi alignment-nya. Kita tidak punya akurasi alignment. We don't have accurate alignment. Nah, selanjutnya slide berikutnya. Tadi sama bagaimana CTC itu bekerja. Jadi tadi ini kan kita, kalau yang tadi kita pakai hello. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan kata cat. Nah, di sini valid alignment-nya adalah di sini blank, kemudian di sini huruf C 2 kali, blank, kemudian A, kemudian T. Nah, invalid alignment-nya adalah C, kemudian blank, C, kemudian blank lagi, A, kemudian T. Nah, selanjutnya kadang juga bisa terjadi C-nya ini 2 kali, A-nya 2 kali, dan juga T-nya 2 kali. Nah, ini untuk valid alignment. Untuk invalid alignment, terkadang harusnya dia mempunyai 6, panjangnya 6, dia hanya 5. Jadi CC, AA, kemudian T. Nah, selanjutnya ini valid alignment-nya C, kemudian A, blank 3 kali, kemudian T. Nah, untuk invalidnya itu C, blank 3 kali, kemudian T 2 kali. Nah, di sini A-nya tidak ada. A-nya tidak ada, makanya dia invalid alignment. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasi dari invalid alignment itu? Jadi kurang lebih langkahnya seperti ini. Jadi pertama, dari inputan sequence yang seperti spektrogram tadi kita sudah tunjukkan yang di awal, itu akan masuk ke dalam recurrent neural network. Jadi salah satu jenis dari neural network itu recurrent. Ia akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke sini, RNN. Kemudian ia akan
Hasilnya apa yang hasilnya itu tadi namanya tiap frame katanya itu memiliki nilai masing-masing probability. Jadi nanti tiap frame ini akan ada probability-nya. Jadi misalkan untuk yang bagian awal ini dia probably terbesarnya itu kan yang huruf yang warna abu-abu gelap, yang huruf H itu kan dia paling gelap. Nah, itu probabilitasnya yang paling tinggi. Nah, kemudian yang di sampingnya itu dia mulai meredup abu-abunya kan. Dari yang dia paling gelap kemudian menjadi lebih terang. Nah, maka dia akan diambil probability yang terbesar, yaitu yang paling terang abu-abunya. Nah, sama seperti yang di huruf E, huruf L, huruf O, sama. Nah, kemudian dia akan diturunkan seperti tadi, alignment, dan akhirnya nanti akan di marginatizing over alignment. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di speech recognition juga ada yang namanya word error rate. Jadi ada beberapa sebenarnya untuk menghitung error rate itu. Jadi untuk evaluasi skor itu biasanya untuk akurasi skor dan lain-lain itu kalau di speech recognition kita pakainya yang word error rate tadi. Jadi contohnya ini dari mungkin pejabat yang ada di India. Ini saya ambil sumbernya dari Microsoft Researcher yang di YouTube. Nah, ini ibu-ibu ini mungkin awalnya dia tidak mengatakan nutrition karena kalau kita baca ke depan ini sepertinya kalimatnya tidak nyambung ya. There should be development of art and culture nutrition. Jadi sepertinya nggak nyambung culture nutrition. Nah, termasuk yang ini harness the mini resource of India for achieving women group. Jadi ini sepertinya nggak nyambung. Nah, kalau di total ini word error rate-nya itu ada sekitar 10%. Nah, dari beberapa sumber yang saya pelajari itu untuk word error rate 10% itu sudah kategorinya sudah cukup bagus. Karena di Indonesia sendiri jadi para geek itu yang mengerjakan project speech recognition itu saat ini kita bisa lihat di Hugging Face di Web2 Fact2 itu sampai sekarang error rate-nya itu sekitar di angka 14%. Jadi sudah cukup bagus 14%. Nah, tinggal kita perkaya lagi kata-kata ya, memperkaya kata-kata ataupun database-nya. Nah, selanjutnya di sini perangkat penunjang dari speech recognition. Yang pertama ada sound card. Itu dia merupakan perangkat input output untuk mengubah sinyal elektrik menjadi analog atau digital, sound card. Kemudian mikrofon ini perangkat input berfungsi untuk mengubah suara yang melewati medium perantara menjadi sinyal elektrik. Selanjutnya komputer atau komputer server menerjemahkan gelombang suara menjadi barisan biner atau digital yang dapat diproses, kemudian diidentifikasi dan dicocokkan dengan database berisi berkas suara agar dikenali. Nah, selanjutnya adalah implementasi dari speech recognition. Oke, implementasi speech recognition ada di bidang komunikasi, kemudian bisa digunakan di bidang kesehatan, bidang militer, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh beberapa aplikasi speech recognition. Jadi yang pertama ada Tartil. Jadi Tartil ini dia digunakan penghafal Al-Quran ya. Penghafal Al-Quran. Jadi ketika dia mau semacam kayak setoran ayat, nah dia bisa menggunakan aplikasi Tartil ini. Jadi ada beberapa ayat yang blank, kemudian dia membacakan ayatnya. Ketika ada yang salah atau apa, di sini nanti semacam ada informasinya bahwa ada beberapa ayat atau potongan ayat yang mungkin salah dan bisa membantu untuk menghafalkan Al-Quran.
Kemudian ini yang sering kita pakai seperti smart speaker ya, Oke Google dan juga Hey Siri. Nah, selanjutnya ada Alexa. Oke, selanjutnya ini pengaplikasiannya. Jadi ada YouTube Automated Captioning, ini yang sudah sering kita gunakan kalau misalnya kita nonton YouTube ada berbahasa Inggris atau berbahasa asing yang kita tidak pahami, mungkin terlalu cepat ya pengucapannya, maka kita bisa menggunakan YouTube Automated Captioning. Nah, kemudian di sini ada juga Live Speech Recognition. Di sini ini awal pertama kali demonya dari Microsoft untuk Live Speech Recognition dengan akurasi sebesar sekitar 90% akurasinya. Ini kita lihat cuplikannya saja. In the recognition of speech. Oke, ini recognitivity-nya sekitar 93%. Is machine translation. And again, in more or less words, taking the English. Dan di sini menariknya ketika Bapak ini dia mengucapkan dengan bahasa Inggris, di sini juga ada translate-nya dalam bentuk bahasa Cina. Ini live speech recognition dengan akurasi 90%. Nah, selanjutnya di sini ada speech to speech translation. Ini yang ada di fitur Skype. Nah, cuman ini saya cari referensi. Jadi saya belum tahu apakah di Skype itu fitur ini sudah ada atau maksudnya sudah diimplementasikan atau hanya digunakan untuk media promosi. Jadi ini di sini ada bapak-bapak orang Cina ini, Xiang Bin, kemudian mau berkomunikasi dengan temannya yang mungkin bapak-bapak dari Eropa atau mungkin dari Amerika. Nah, karena Bapak Xiang Bin ini bahasa Inggrisnya mungkin kurang, maka mereka kesulitan berkomunikasi. Nah, akhirnya mereka menggunakan Bapak yang dari Eropa atau Amerika ini, beliau menggunakan Skype untuk speech translation. Nah, kita tonton cuplikannya sedikit saja. Can you understand me now, Shangbin? 你现在能理解我吗？汤啊，你会讲中文啊？ You speak Chinese. Thanks, Shangbin. Your English has improved too. It's really nice to see you again, and also nice to talk to you. So, do you know where I can get a good picture from up in the hills? 那些山有很多秘密。 Yes, there are many secrets. What time should we start off for the top? 星期四早上5点出发。 Thursday, we start at 5 in the morning. That's gonna hurt. 没关系，晚上补偿你一下，请你吃啤酒鱼。 It's okay. I will make it up to you by treating you to beer fish in the evening. Oke, itu tadi contoh dari speech translation. Nah, kemudian ini sama video mengenai live transcript, sama seperti ini video yang ini, live speech recognition. Baik, selanjutnya masuk ke kelebihan dan kekurangan speech recognition. Bisa dilanjut, Mbak Krisan. Sebentar, masih mau koneksi lagi. Baik. Ini merupakan kelebihan dan kekurangan speech recognition. Kelebihan dari teknologi speech recognition yaitu beberapa keuntungan menggunakan sistem speech recognition antara lain sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi mesin ke manusia. Teknologi ini memungkinkan perangkat elektronik untuk berkomunikasi dengan manusia dalam bahasa alami atau ucapan percakapan. Yang kedua, mudah diakses. Sistem speech recognition ini sering dipasang di komputer dan perangkat seluler sehingga mudah diakses. Yang ketiga, mudah digunakan. Aplikasi speech recognition yang dirancang dengan baik akan mudah dioperasikan dan sering berjalan di latar belakang. Yang keempat, peningkatan otomatis yang berkelanjutan. Sistem pengenalan ucapan yang menggabungkan AI akan lebih efektif seiring berjalannya waktu.
Saat sistem menyelesaikan tugas pengenalan suara, maka akan menghasilkan lebih banyak data mengenai ucapan manusia. Hal ini tentunya membuat sistem menjadi lebih baik ke depannya dengan belajar melalui data yang sudah dikumpulkan. Lalu untuk kekurangan dari teknologi speech recognition, meskipun nyaman, teknologi speech recognition masih memiliki beberapa masalah untuk diselesaikan. Berikut adalah keterbatasan dari teknologi speech recognition. Yang pertama, kinerja yang tidak konsisten. Sistem mungkin tidak dapat menangkap kata secara akurat karena variasi pengucapan, kurangnya dukungan untuk beberapa bahasa, dan ketidakmampuan untuk memilah-milah noise latar belakang. Noise di sekitar suara pengguna bisa menjadi kendala. Acoustic model dapat membantu melakukan filtering, tetapi bisa saja tidak sempurna. Terkadang sangat sulit untuk mengisolasi suara manusia. Yang kedua, kecepatan pemrosesan yang lambat. Beberapa pemrograman pengenalan suara membutuhkan waktu untuk diterapkan dan dikuasai. Pemrosesan ucapan atau speech recognition mungkin terasa relatif lambat. Yang ketiga, masalah file sumber. Keberhasilan pengenalan ucapan tergantung pada peralatan perekaman yang digunakan, bukan hanya perangkat lunaknya. Baik, selanjutnya sebenarnya ada demo project. Jadi coba Ini projectnya Mufti juga nih, project Final AI. bukan Pak, Oh, bukan. bukan Pak. Ini saya coba copy paste Pak dari Python. Dari Python sama ada beberapa dari GitHub. Nah ini saya coba untuk buat bagaimana kalau misalnya diimplementasikan itu seperti apa source code-nya. Ini coba saya copy paste Pak. Apakah sudah muncul Pak nanti? Saya belum. Mungkin harus diganti share screen-nya. Karena ini mungkin masih di PowerPoint-nya ya. Iya. Oke, di sini saya coba pakai Anaconda 3, kemudian menggunakan Spider. Belum di share ya screen-nya. Sudah Pak. Belum kayaknya. Gimana yang lain? Belum Kayaknya kelihatan? Belum kelihatan itu? belum dipilih kali Windows-nya. Entire screen. Atau window. Ya bisa pilih Windows atau entire screen. Pakai entire screen harusnya. Kalau mau cepat entire screen. Low. Ya low dulu biasanya. Sudah Ya, muncul? Sedang. Udah. Ya. Ya, jadi ini saya coba copy paste Pak dari GitHub. Ya. Ini yang pertama ada personal assistant, kemudian yang kedua ini saya copy paste dari Python. Itu speech to text. Ya. Nah, kemarin saya coba untuk buat yang text to speech. Ketika saya import library GTTS ada masalah kemarin Pak. Jadi belum bisa dicoba yang GTTS. Oke.
Jadi ini untuk yang personal assistance ini kita import untuk yang speech library speech recognition. Kemudian kita import QTime, kemudian OS dan GTTS. Nah, cuman ini kemarin ada masalah ketika diimport GTTS-nya, library GTTS. Oke. Jadi source code-nya nanti mungkin rekan-rekan kalau yang mau belajar bisa cari di forumnya di Python atau di GitHub, itu banyak juga yang bahas masalah personal assistant dan speech to text. Oke. Berarti Nah, ini belum ini bisa jalan ya? Ini sudah Pak, sudah bisa sudah? jalan. Sudah, cuman dia kendalanya ini masih bahasa Inggris Pak, belum yang bahasa Indonesia. Oke, nggak masalah. Ya, karena kan membutuhkan API yang khusus untuk yang bahasa Indonesia ya. Iya. Oke, ini coba untuk di running. Misalnya saya bilang, hello. Hello. Nah, di sini akan muncul hello. Kemudian saya tanya, what time it is? Oke, kemudian di sini muncul tanggal, kemudian bulan, tahun, dan juga jamnya. Nah, harusnya kalau misalnya GTTS-nya dia bisa diimport library-nya, harusnya ini dia personal asistennya juga ada suaranya juga. Jadi bukan hanya dia sebagai teks, Munculin tapi teksnya. juga ada suara juga. Sekarang tanggal 19 hari Kamis jam sekian tahun sekian. Ya. Oke, interesting. Selanjutnya ini speech to text. Nah, ini sama, ini masih menggunakan Google API. Masih pakai Google API. Nah, selanjutnya coba kita yang speech to text. Oke, kita run. Kemudian kita bilang hello. Ya, muncul hello. Kemudian coba saya berbahasa Indonesia. Nama saya Mufti. Nah, di sini dia tidak mengenali. Text to speech-nya dia non. Karena di sini dia Google API-nya masih menggunakan yang bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, belum menggunakan yang bahasa Indonesia. Ya, Misalnya saya coba my name is Mufti. Nah, dia muncul name is Mufti. My-nya belum terbaca. Name is Mufti. Mungkin itu Pak yang untuk demo projectnya. Nah, saya juga saat ini masih coba belajar yang wave to fake yang CTC tadi. Saya masih coba mempelajarinya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman juga ada yang mau mencoba, bisa coba ke Hugging Face. Itu ada Indonesian NLP Wave to Fake 2. Jadi di situ ada lengkap. Jadi ada library-nya semua, kemudian dataset dan termasuk database dari berbagai macam pengucapan dari bahasa Indonesia. Nah, sekarang project yang saya tahu untuk yang Indonesian NLP ini itu untuk membuat seperti tadi yang Skype speech to speech translation itu dari misalnya bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, atau misalnya bahasa Sunda dengan bahasa Aceh mungkin ya yang susah, bahasa daerah. Jadi mungkin kita juga selain melestarikan bahasa, kita juga bisa belajar lebih banyak mengenai speech recognition itu. Jadi bisa di Hugging Face, kemudian Indonesian NLP untuk
modelnya itu wave to fake to gitu. Mungkin itu Pak dari kami kelompok speech recognition. Silakan mungkin ada yang bertanya. Oke, baik. Terima kasih Mufti, terima kasih Christian. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok Mufti nih dan Christian. Ya, monggo silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan. Setelah 2 jam juga kita melewati beberapa problem shooting tadi ya, troubleshooting, kita selesai juga untuk kelompok Mufti. Terima kasih presentasinya. Cukup jelas, cukup dalam, cukup impresif juga. Saya terkesan dengan beberapa demonstrasinya dan penjelasannya. Terima kasih. Monggo silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, bagaimana nih? Saya kembalikan kepada teman-teman. Apakah kita lanjut karena ada kelompok 8 yang akan presentasi tentang NLP, ya, yang masih ada kaitannya dengan speech recognition. Ini sangat kaitan erat. Kita mau lanjut atau kita bikin satu sesi lagi spesial di minggu yang akan datang? Karena kalau saya lihat di sana sudah jam 9 malam. Kalau saya sih di sini baru jam 3. Gimana? Terserah. Saya kembalikan ke teman-teman. Kita voting di sini. Karena di sini juga hanya ada 12 orang kita. Lanjut aja Pak, kasihan yang nungguin tadi. Gimana? 08. Lanjut saja. Lanjut aja, kasihan yang nungguin Voting. 08. Oke. Mana yang lain setuju lanjut? Ini saya nggak ngerti nih teman-teman. Ya. Gimana? Setuju lanjut? Kalau lanjut gimana kelompok 8? Boleh sih, Pak. Irfani, Dava, udah siap? Slide-nya Saroni nggak- izin ya nggak- tadi ya? Iya, izin Pak Roni. Oh, dia kerja. Oke, Slide-nya nggak terlalu banyak kok, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Silakan kelompok 8 akan mempresentasikan tentang NLP. Silakan. Silakan Dava dan Irfani ya. Terlihat Pak slide-nya, Pak. Ya. Maaf. Sudah terlihat. Sudah terlihat, Pak. Oke, good. Sudah Pak, udah full screen, Pak. Sudah full screen. Oke, baik, saya mulai ya Pak presentasinya. Oke, silakan. Selamat malam semuanya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang Natural Language Processing atau NLP. Di sini kami ada 3 orang. Pertama ada Irfani Andi, kedua saya sendiri Muhammad Dava Ramadan, ketiga Muhammad Syahroni yang tadi izin keluar karena ada pekerjaan. Langsung aja Pak, slide pertama. Yang pertama, apa itu NLP? NLP adalah Natural Language Processing atau disingkat NLP, adalah bentuk kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer menggunakan percakapan. Hal ini membutuhkan komputer untuk mengenali apa yang dikatakan dan pada gilirannya komputer dapat memproses perintah dan menjawab kembali orang tersebut. NLP sangat memungkinkan algoritma melakukan proses terhadap bahasa manusia dalam bentuk teks maupun suara guna memahami maknanya atau artinya. Meskipun banyaknya perbaikan telah dilakukan pada Natural Language Processing atau NLP, itu masih belum sempurna. Misalnya kesulitan untuk mendeteksi nuansa percakapan seperti sarkasme. Selain itu, kebiasaan berbicara seperti menggunakan bahasa gaul atau slang atau menggumam atau gagap dalam memicunya. Selanjutnya ada teknik NLP. Natural Language Processing atau NLP menggunakan 2 teknik yang utama untuk memproses ucapan. Yang pertama adalah analisis sintaksis. NLP menggunakan aturan untuk
untuk susunan dan struktur kata dalam sebuah kalimat. Penggunaan analisis ini bertujuan untuk mensejajarkan bahasa natural dengan tata bahasa. Terdapat beberapa langkah pada teknik ini, yaitu stemming, lemmatization, tokenization, dan parsing. Yang kedua ada analisis semantik. Selanjutnya NLP melengkapinya dengan analisis semantik yang mencoba menyaring arti kata dan setelahnya akan menerjemahkan ke dalam format yang dapat digunakan komputer menggunakan algoritma. Terdapat beberapa teknik dalam analisis semantik seperti named entity recognition atau NIR. Maaf, Pak. Selanjutnya ada sejarah NLP. Pada tahun 1906 hingga 1911, Profesor Saussure menawarkan 3 mata kuliah di Universitas Jenewa, di mana ia mengembangkan pendekatan yang menggambarkan bahasa sebagai sistem. Di dalam bahasa, suara mewakili sebuah konsep. Sebuah konsep mengubah makna seiring dengan perubahan konteks. Saussure meninggal pada tahun 1913, tetapi 2 rekannya, Albert Sehaye dan Charles Bailey, menyadari pentingnya konsep dan bertanya-tanya bagaimana caranya agar penemuannya tidak hilang selamanya. Keduanya mengambil langkah yang tidak biasa dalam mengumpulkan catatan-catatan untuk membuat sebuah manuskrip dan catatan siswanya dari kursus daring ini. Mereka menulis kursus linguistik umum, diterbitkan pada tahun 1916. Buku itu meletakkan dasar untuk yang kemudian disebut pendekatan strukturalis, dimulai dengan linguistik dan kemudian berkembang di bidang lain termasuk komputer. Pada tahun 1950, Alan Turing menulis makalah yang menjelaskan tes mesin berpikir. Dia menyatakan bahwa jika mesin dapat menjadi bagian dari percakapan melalui penggunaan teleprinter dan meniru manusia sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok, maka mesin tersebut dapat dianggap mampu berpikir. Tak lama setelah itu, pada tahun 1952, model Hawksley menunjukkan bagaimana otak menggunakan neuron dalam bentuk jaringan listrik. Peristiwa ini membantu menginspirasi ide Artificial Intelligence atau AI, Natural Language Processing atau NLP, dan evolusi komputer. Kemudian mengenal algoritma NLP. Setelah data Anda diproses sebelumnya, saat ini untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, membangun algoritma NLP dan melatih sehingga dapat menafsirkan natural language dan melakukan tugas tertentu. Ada 2 algoritma utama yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah NLP. Yang pertama, pendekatan berbasis aturan. Sistem berbasis aturan mengendalikan tata bahasa. Buatan tangan yang perlu dibuat oleh para ahli linguistik atau insinyur pengetahuan. Pendekatan paling awal untuk menyusun algoritma NLP masih digunakan sampai sekarang. Yang kedua, algoritma pembelajaran mesin. Model pembelajaran mesin di sisi lain didasarkan pada metode statistik dan belajar melakukan tugas setelah diberi contoh atau data pelatihan. Keuntungan terbesar dari algoritma pembelajaran mesin adalah kemampuannya untuk belajar sendiri. Anda tidak perlu menentukan aturan manual. Sebagai ganti, mesin belajar dari data sebelumnya untuk membuat prediksi sendiri, memungkinkan lebih banyak fleksibilitas. Kemudian algoritma pelajaran mesin diberi data pelatihan dan keluaran yang diharapkan atau tag untuk melatih mesin untuk membuat asosiasi antara masukan tertentu dan keluarannya sesuai. Mesin kemudian menggunakan metode analisis statistik untuk membangun bank pengetahuan mereka sendiri yang membedakan fitur mana yang paling mewakili teks sebelum memprediksi untuk data yang tidak terlihat atau teks baru. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Irfan Yandi. Silakan Irfan Yandi. Ya, baik. Saya lanjut untuk presentasinya. Mengenal algoritma NLP setelah data Anda diproses sebelumnya, saatnya untuk melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Membangun algoritma NLP dan melatihnya sehingga dapat menafsirkan natural language dan melakukan tugas tertentu. Ada 2 algoritma utama yang dapat Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah NLP. Yang pertama, pendekatan berbasis aturan. Sistem berbasis aturan mengandalkan aturan tata bahasa buatan yang perlu dibuat oleh para ahli linguistik atau insinyur pengetahuan. Ini adalah pendekatan
paling awal untuk menyusun algoritma NLP dan masih digunakan sampai sekarang. Untuk yang kedua, algoritma pembelajaran mesin. Metode pembelajaran mesin di sisi lain didasarkan pada metode statistik dan belajar melakukan tugas setelah diberi contoh data pelatihan. Keuntungan terbesar dari algoritma pembelajaran mesin adalah kemampuannya untuk belajar sendiri. Anda tidak perlu menentukan aturan manual. Sebagai gantinya, mesin belajar dari data sebelumnya untuk membuat prediksi sendiri, memungkinkan lebih banyak fleksibilitas. Algoritma pembelajaran mesin diberi data pelatihan dan keluaran yang diharapkan untuk melatih mesin membuat asosiasi antara masukan tertentu, keluaran yang sesuai, mesin kemudian menggunakan dan membedakan fitur mana yang paling mewakili teks sebelumnya, membuat prediksi untuk data yang tidak terlihat. Untuk cara kerja NLP dalam Natural Language Processing, bahasa manusia dipisahkan menjadi fragmen-fragmen sehingga struktur gramatikal kalimat dan makna kata dapat dianalisis dan dipahami dalam konteksnya. Ini membantu komputer membaca dan memahami teks lisan atau tertulis dengan cara yang sama seperti manusia. Berikut adalah beberapa tugas pemrosesan NLP mendasar yang perlu dilakukan oleh para ilmuwan data sebelum alat NLP dapat memahami bahasa manusia. Technician memicu teks menjadi unit sematik yang lebih kecil atau klausa tunggal. Part of space timing menandai kata sebagai kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata ganti, dan lain-lain. Streaming dan lemnisation menstandarisasi kata-kata dengan memproduksi ke bentuk akarnya. Berikutnya, stop word removal menyaring kata-kata umum yang menambahkan sedikit atau tidak ada informasi unik, misalkan proposisi dan artikel. Berikut flowchart dari NLP. Bisa dilihat antara dua pilihan, yaitu updating atau retrieval. Updating adalah memperbarui data, sedangkan retrieval adalah memfeedback balik data. Untuk selanjutnya, klasifikasi topik. Klasifikasi topik sendiri terdiri dari mengidentifikasi tema topik utama dalam teks dan menetapkan teks yang telah ditentukan. Untuk melatih klasifikasi topik, Anda harus terbiasa dengan data yang Anda analisis, sehingga Anda dapat menentukan kategori yang relevan. Misalnya, Anda mungkin bekerja untuk perusahaan perangkat lunak dan menerima banyak tiket dukungan pelanggan yang menyebutkan masalah teknis, kegunaan, dan permintaan fitur. Dalam hal ini, Anda dapat menentukan tag Anda sebagai permintaan fitur dan UX. Untuk selanjutnya, ekstraksi kata kunci. Ekstraksi kata kunci secara otomatis mengekstrak kata dan ekspresi terpenting dalam teks. Ini dapat memberi Anda semacam pretinjau konten dan topik utamanya, tanpa perlu membaca setiap bagian. Lihat permintaan fitur ini di bawah, diproses dengan ekstraktor atau kata kunci public Monkey-Learn. Selanjutnya, mesin penerjemah. Ini adalah salah satu masalah pertama yang ditangani oleh peneliti NLP. Alat terjemah online seperti Google Terjemah menggunakan teknik Natural Language Processing yang berbeda untuk mencapai tingkat akurasi manusia dalam menerjemahkan ucapan dan teks ke bahasa yang berbeda. Model penerjemah khusus dapat dilatih untuk domain tertentu guna memaksimalkan keakuratan hasil. Selanjutnya, bagaimana sistem NLP itu menginterpresentasikan bahasa. NLP menginterpresentasikan bahasa dalam 6 level. Yang pertama, morphological level. Morfem adalah unit makna terkecil dari sebuah kata. Level ini berkaitan dengan morfem dalam perannya sebagai bagian dari menyusun kata. Untuk yang kedua, lexical level. Pada level ini, sistem akan fokus pada bagian-bagian kata morfem.
bergabungan untuk membuat kata-kata, kemudian sistem akan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan untuk menemukan arti dari setiap kata. Dan untuk yang ketiga, sintaktik level. Level ini berfokus pada teks di level kalimat. Tahap ini berkisar pada gagasan bahwa dalam kebanyakan bahasa, arti kalimat tergantung pada urutan kata dan kata bahasanya. Selanjutnya 4, semantic level. Pada level ini sistem berfokus pada bagaimana konteks kata dalam kalimat membantu menentukan arti kata pada tingkat individu. Yang kelima, discourse level. Level ini berfokus pada bagaimana kalimat berhubungan satu sama lain dalam satu teks. Sistem akan mengidentifikasi urutan pengaturan kalimat yang dapat mempengaruhi arti kalimat. Untuk yang keenam, pragmatic level. Level ini berfokus pada makna kata atau kalimat pada kesadaran situasional dan pengetahuan dunia. Pada dasarnya, sistem akan mengidentifikasi apa arti yang paling mungkin dan paling masuk akal dari teks tersebut. Untuk tujuan akhir dari natural language processing adalah agar komputer mencapai pemahaman bahasa yang mirip dengan manusia. Ketika ini tercapai, sistem komputer akan dapat memahami, menarik kesimpulan, meringkas, menerjemahkan, dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia yang akurat. Itulah hal yang perlu diketahui tentang NLP. Seiring berkembangnya zaman, memahaminya adalah hal yang cukup penting bagi manusia di bidang teknologi. Untuk kesimpulan dari natural language processing adalah dari artificial intelligence yang terlibat dalam interaksi antar manusia dan komputer menggunakan bahasa natural. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat diiringi dengan penggunaan internet yang sudah semakin lumrah, natural language processing ini telah memiliki peran penting dalam mendukung interaksi antar manusia dan mesin dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kegiatan sehari-hari sehingga tugas-tugas dalam industri tertentu seperti kesehatan dan informasi teknologi. Natural language processing dalam tugasnya mempelajari bahasa manusia dengan cara analisis sintaksis dan skematik. Untuk sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Oke. Ada yang mau bertanya? Terima kasih Dava, terima kasih Irvani. Presentasinya cukup singkat, jelas, padat, ya. Mungkin karena waktu juga gitu ya. Silakan buat teman-teman ada yang ingin bertanya boleh ajukan lewat chatting atau buka open mic juga boleh. Kalau boleh saya kasih sedikit masukan gitu ya. Boleh Pak, silakan Pak. Sebenarnya bisa nih teman-teman mengkorelasikan antara NLP dan speech recognition, karena kedua topik ini saling keterkaitan gitu ya. Kalau menurut teman-teman apa hubungannya speech recognition dengan NLP? Ada nggak hubungannya? Kalau ada, di mana letak hubungannya? Hubungannya baik-baik aja Pak. Boleh kelompok 2 dan kelompok 8 boleh kira-kira di mana nih letak hubungan speech recognition dan NLP? Apakah mereka hubungannya baik-baik saja? Di mana letak koneksi, letak keterkaitannya antara kedua topik ini? Ada yang bisa menganalisanya? Silakan. Kalau NLP perlu nggak speech recognition? Atau kebalikannya, apakah speech recognition perlu NLP? Ayo. Izin Pak. Iya. Kalau dari yang saya baca juga Pak, terkait speech recognition, jadi
kalau kita lihat bagian dari keseluruhan artificial intelligence itu kan speech recognition itu adalah perpaduan antara NLP sama machine learning. Jadi kalau NLP itu tadi kan mungkin ada kaitannya dengan apa namanya fonem ya Pak ya, kalau NLP terkait bagaimana dia processing kan, bagaimana dia menginterpretasikan atau menerjemahkan dari yang ucapan itu tadi dalam bentuk digital. Nah, kemudian kalau yang machine learning-nya itu untuk selanjutnya untuk proses penerjemahannya. Mungkin itu Pak. Iya. Ada yang mau menambahkan? Kalau dihubungkan dengan kalau di speech recognition tadi kan Mufti dan Christian bilang ada STT dan ada TSS atau yang disebut dengan sound to text dan text to sound. Ya kan ya? Itu kan satu proses atau metode yang mengkonvert gelombang suara ya sound wave menjadi teks atau kebalikannya ketika kita tulis teks menjadi suara text to sound gitu ya. Nah, apakah di NLP membutuhkan metode ini seperti yang dibutuhkan dalam speech recognition atau tidak? Ada yang bisa mengelaborasinya? Karena kan tadi NLP ada metode-metodenya juga kan ya sebenarnya. Nah, apakah metode NLP juga membutuhkan sound to text atau juga text to sound? Perlu nggak? Ayo coba dianalisa. Karena belum ada yang bisa. Oke, nggak apa-apa, ini PR buat teman-teman belajar mengelaborasikan knowledge ya, database. Jadi teman-teman sudah bertambah database-nya tentang speech recognition dan NLP malam hari ini. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya atau Riza mau demo tentang project? Ada yang mau bertanya tentang project? Boleh. Silakan. Ya. Belum ada Pak, udah malam, udah ngantuk. Udah ngantuk. Oke, baik. Tidak ada yang bertanya nih? Oke, kalau gitu saya akan mungkin insya Allah minggu depan saya akan buatkan satu sesi spesial ya. Kita akan bahas pertemuan spesial di luar perkuliahan, kita non formal saja. Nanti saya bikin satu sesi non formal, kita review, kita bahas mungkin kisi-kisi juga gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau sharing tentang project ya, jadi minggu depan kita akan buat sesinya. Sebentar aja kita bikin sesi sebentar ya, hanya untuk review dan berbagi tentang kisi-kisi UAS gitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanya, saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah lebih dari 2 jam berpartisipasi di sini. Terima kasih banyak kelompok 2 dan kelompok 8 ya yang sudah berbagi cerita, berbagi pengetahuan tentang speech recognition dan NLP ya. Saya ucapkan terima kasih lagi buat teman-teman yang lain juga ya. Dan saya tutup untuk sesi malam hari ini. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak.